Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan selamat beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Saya Zizi, senang sekali menyapa kalian kembali di program Warga Loka, yaitu Berkibar, berbagi edukasi dan kreatif dan inovasi Bunda PAUD Kota Surabaya. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber istimewa nih, yakni Bunda PAUD Kota Surabaya, Ibu Rini Indriani S from APT. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Zizi. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu, pada malam hari ini kita akan membahas topik memahami kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah dan implementasinya itu seperti apa Bu di Surabaya. Nah, kebijakan nasional ini sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama para orang tua. Oke baik Bu, daripada berlama-lama monggo Bu, kan banyak nih mungkin warga Surabaya ingin mengenal lebih dekat oleh Bunda Rini. Monggo. Baik, izin perkenalkan saya Rini Indriani Eri Cahyadi, istri Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi. Saya di sini sebagai Bunda PAUD Kota Surabaya, juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya. Banyak sih amanah yang harus saya emban begitu sebagai istri Wali Kota. Tapi insya Allah bisa saya jalankan dengan bersama-sama dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk masyarakat ya. Oke, amin. Lalu mari kita Bu ya mendalami program ini bersama dengan Bunda Kota Surabaya. Siap. Selaku motor penggerak implementasi kebijakan di Kota Surabaya. Oke. Baik Bunda Rini, saya mau tanya nih ya. Kita akan membahas lebih jauh nih. Mohon dijelaskan secara ringkas apa sih maksud dengan Bunda PAUD dan peran strategisnya dalam pendidikan anak usia dini. Baik, Bunda PAUD itu sebenarnya amanah atau jabatan yang diberikan kepada istri wali kota. Betul. Jadi dia ex officio ya. Kalau misalnya kepala daerahnya itu perempuan, berarti yang jadi Bunda PAUD wali kotanya atau kepala daerah tersebut. Tetapi kalau kepala daerahnya laki-laki, berarti yang menjadi Bunda PAUDnya adalah istrinya. Dan di Surabaya itu kita sudah berjenjang. Jadi mulai dari saya Bunda PAUD Kota Surabaya, kemudian saya punya kaki tangannya di bawah yaitu Bunda PAUD Kecamatan. Bunda PAUD Kecamatan juga sama. Kalau camatnya itu laki-laki, berarti yang menjadi Bunda PAUDnya adalah istrinya. Tetapi jika camatnya itu adalah perempuan, berarti yang menjadi Bunda PAUD adalah Bu Camatnya. Begitu juga di kelurahan. Jadi kita berjenjang mulai dari Bunda PAUD Kota Surabaya, kecamatan dan kelurahan. Oke, kalau boleh tahu berapa sih Bu total kayak Bunda PAUD yang ada di Surabaya itu? Kalau Bunda PAUD Kecamatan tentunya ada 31. Kalau di kelurahan ada 153 kelurahan, 153 Bunda PAUD kelurahan. Tetapi sebenarnya Bunda-Bunda PAUD yang ada di Bunda-Bunda pendidik ya, kita ngomongnya Bunda-Bunda PAUD biasanya. Bunda-Bunda PAUD itu ada banyak sekali ribuan karena kita ada di seluruh RW sebenarnya. Ada pendidikan, satuan pendidikan di tingkat RW. Biasanya dipanggil Bunda juga, Bunda-Bunda PAUD gitu. Oh gitu. Jadi mulai dari RW, kelurahan, kecamatan selalu ada Bunda-Bunda itu ya Bu. Berarti udah menyeluruh ya Bunda-Bunda ini. Ya, alhamdulillah. Oke. Bunda Rini, berdasarkan pedoman dari Kementerian Pendidikan Dasar nih dan Menengah, mohon dijelaskan secara spesifik apa sih peran tugas Bunda PAUD sendiri ini khususnya di tingkat kota? Ya, sebenarnya Bunda PAUD itu tugasnya adalah sebenarnya sebagai jembatan ya antara pemerintah dengan masyarakat. Kami bertugas memastikan bahwa anak-anak wabil khusus di Kota Surabaya itu mendapat pelayanan yang terbaik untuk pendidikan mereka. Jadi makanya kami punya Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD Kelurahan. Karena ketika Bunda PAUD Bunda PAUD Kota Surabaya ini memberikan program, kemudian diterapkan di Bunda PAUD Kecamatan, kemudian turun di Bunda PAUD Kelurahan. Jadi kami ini memastikan bahwa sebagai jembatan dengan pemerintah ya, bahwa anak-anak ini di usianya yang kalau kita bilang golden age itu betul, dia cukup untuk atau mendapatkan tumbuh kembang yang baik, baik dari kesehatan, pendidikan, kemudian tumbuh kembangnya, karakternya. Jadi kita memastikan itu bisa berjalan dengan baik sehingga
menjadi anak-anak penerus ini ya, penerus bangsa nanti mereka siap gitu. Oke. Karena di Golden Age itu sudah diberikan pendidikan tumbuh kembangnya yang sempurna. Oke, berarti mulai detail ya Bun ya untuk Sangat dari kecil sampai harus. Golden Age itu Iya. tadi. Oke, berdasarkan apa sih Bun pedoman tersebut itu untuk prioritas Bunda PAUD? Iya, jadi tentunya kita tegak lurus dengan Kementerian Pendidikan ya, Pendidikan Dasar PAUD. Jadi apa namanya, kita punya program-program, ada program yang memang satu lagi yang 1 tahun wajib belajar gitu Iya, ya. betul. Satu tahun wajib belajar. Kalau dulu itu mungkin 12 tahun wajib belajar. Mulai SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun begitu ya. Tapi sekarang dari kementerian itu diwajibkan 13 tahun wajib belajar. Sehingga ada tambahan 1 tahun di usia PAUD. Di usia 5 sampai 6 tahun ini untuk mereka belajar. Mungkin sosialisasi, belajarnya bukan kayak SD ya. Betul. Dia bermain, belajar bersosialisasi, kemudian dia belajar apa namanya mengalah gitu. Hal-hal yang sederhana pembentukan karakter sehingga dia nanti siap untuk masuk SD. Karena peralihan dari PAUD ke SD itu cukup lumayan tantangan buat mereka ya. Makanya kenapa saya bilang kalau guru SD kelas 1 kelas 2 itu sabarnya tingkat dewa. Betul. Guru TK itu jauh lebih sabar dari guru SD kelas 1 dan 2. Betul. Jadi itulah peralihan itu yang memang kita harus bersama-sama antara guru, antara orang tua, antara apa namanya pendidik dari PAUD maupun dari SD itu untuk gimana kita satu pandangan ya, satu jalan sehingga anak-anak ini nggak bingung dan mereka siap untuk masuk ke SD gitu. Oke, jadi udah ada persiapan mulai dari PAUD itu tadi ya Bun ya. Harus ya. Jadi sekarang wajib belajar itu nggak 12 tahun lagi melainkan 13 tahun. Udah betul. cukup lama ya. Makanya era saya nggak ada itu namanya PAUD. Oke, lalu apa aja sih Bu? Tadi ini kan pasti berhubungan dengan PAUD holistik integratif ya. Betul. Nah, di mana itu pasti ada indikatornya. Saya penasaran apa aja indikator PAUD HI itu tadi. Jadi PAUD HI holistik integratif itu dia bukan hanya mendapatkan pendidikan saja secara kurikulum begitu ya, tapi dia juga dari segi kesehatannya dilihat. Dari segi tumbuh kembangnya, pembentukan karakternya juga dilihat. Dari gizinya, kesehatannya juga dilihat. Sehingga itu namanya holistik integratif, menyeluruh semuanya. Menyeluruh, jadi detail ya meskipun Detail, jadi sangat. anaknya kayak nggak Jadi kalau kita sekolahin anak itu kan yang penting dia udah naik kelas atau dia Betul. nilainya bagus begitu ya. Iya. Tapi kalau holistik integratif itu kita melihat bukan dari sisi pendidikannya saja, tapi bagaimana anak ini sehat di usia segitu. Dia bisa apa? Tumbuh kembangnya bagus apa enggak? Kesehatan gizinya dilihat. Jadi itu namanya holistik integratif. Jadi semua elemen itu menjadi utuh Sangat gitu penting, ya. Betul. Lalu boleh dijelasin nggak Bu, pendekatan holistik dan integratif ini penting dalam pendidikan anak usia dini? Sangat-sangat penting. Tadi saya bilang ya bahwa misalnya anak itu lincah gitu ya, tapi ternyata dia itu tidak bisa fokus. Betul. Nah ini kan jadi PR juga ya. Nah mungkin anaknya lincah tapi ternyata gizinya kurang. Nah, Tidak itu. selalu anak yang gizinya kurang dia nggak lincah loh ya. Betul. Nah itu kan menjadi satu kesatuan yang harus dipenuhi untuk usia-usia gitu. Dan tentunya di usia 0 sampai 6 tahun ini kita bilang golden age. Pertumbuhan maksimal otak dan lain-lain itu di umur 0 sampai 6 tahun. Karena itu kita harus berikan stimulasi yang terbaik di usia 0 sampai 6 tahun, 6 maaf. tahun. Itu yang harus diberikan yang terbaik gitu sehingga itu bagus penting ketika di usia itu holistik integratif itu. Oke, jadi emang harus diterapin dari usia 0 ya Bun Betul, ya? bahkan kan kalau kita lagi hamil Betul. ya, masih ada stimulasi, Iya. mungkin ada ngaji gitu ya Betul. kalau yang beragama Islam. Kalau yang beragama non-Islam mungkin ada musik-musik klasik Iya, gitu. iya. Itu sebenarnya kan membawa pelajaran mulai Betul. dari dia kandungan. Kemudian kita ajak dia berbicara ketika dia hamil. Mungkin nanti Mbak Zizi kalau sudah hamil ya, Siap. pada saat hamil itu diajak ngobrol Oh, gitu, gitu ada ya. stimulasi. Karena itu penting. Walaupun mungkin kita bilang ibu ini kok ngomong sendiri gitu, tapi tidak. Ketika nanti mungkin Mbak Zizi merasakan pada saat ngobrol dengan Betul. bayi, itu pasti ada tendangan, ada reaksi di dalam gitu. perut. Ya.
mau tendangan ringan, mau tendangan Iya. keras, itu dia akan bereaksi. Mm-mm. Itu artinya kan dia berespon ya, Merespon, iya. walaupun mungkin responnya bukan halo mama Iya, gitu kan, betul. enggak ya. Tapi bagaimana respon-respon yang ini? Oke. Begitupun ketika dia lahir, itu ada komunikasi ketika menyusui, ada Betul. komunikasi. Itu naluri yang sudah diciptakan oleh Allah ya. Jadi ya itu kita maksimalkan Oke. stimulasi di 0 sampai 6 tahun ini Ya. karena akan dahsyat ketika di 0 sampai 6 tahun ini kita sudah maksimal memberikan stimulasi. Orang tua akan merasakan hasil yang luar biasa betul. ketika dia mulai beranjak dewasa. Oke, jadi emang diterapin sebelum hamil ya Bun, maksudnya kayak dalam Betul, arti saat pada di saat- kandungan. iya. Oke. Betul. Lalu selanjutnya nih Bun, saya penasaran apa sih program wajib belajar 1 tahun prasekolah, program kerja apa aja yang telah dijalankan oleh Bunda PAUD Surabaya? Baik, jadi memang kalau untuk program 1 tahun itu adalah anak-anak ini dianjurkan Betul. atau untuk bisa dia sekolah PAUD tadi ya. Harapannya adalah ketika dia sekolah 1 tahun ini dia siap untuk masuk SD. Tadi yang saya katakan, kalau TK itu kan dia bermain. Betul. Kita ajarkan mereka untuk mungkin sederhana memang. Ya. Kita tidak diajarkan untuk membaca, tidak. Dikenalkan dengan huruf, dikenalkan dengan angka, dikenalkan dengan berbaris, Betul. antri begitu Ya, ya. Karena ketika di SD dia harus berganti dengan temannya. Ya. Ketika dia harus duduk manis tanpa bergerak, karena di TK dan SD berbeda ya. Iya, betul. Kalau TK dia mobile ya, dia kesana kesini gitu ya. Kalau di SD kan dia nggak bisa kayak Iya, gitu. Dia harus betul. duduk tenang, gurunya menerangkan begitu. Konsepnya berbeda. Tapi ketika dia disekolahkan di PAUD, dia akan belajar banyak di sana. Sehingga ketika dia masuk SD, dia insya Allah sudah siap. Iya, betul. Dia sudah tahu, oh dia harus diam, Iya. oh dia harus antri bergantian, oh dia harus begini. Nah itu insya Allah akan membuat anak ini siap ketika dia masuk SD ini. Secara mental, secara psikologis dia siap. Bahkan ada loh anak yang dia tuh takut ketika masuk SD karena gini, TK temennya cuman itu ya, di kelas itu aja. Betul. Kadang di kelas B, mungkin tidak banyak karena satu kelas mungkin hanya 10 orang begitu. Ketika dia masuk SD, ada nih anak kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai kelas 6 yang udah gede-gede mungkin. Ada ketakutan di dia ketika dia masuk, wah kok banyak banget anaknya. Ini anaknya itu. Kalau mereka tidak terbiasa dengan Betul. sosialisasi bertemu dengan ini, Belum dia siap. akan takut nggak siap, sehingga dia akan bahayanya dia Betul. nggak mau sekolah Nah, itu. karena dia secara takut aku nggak mau, aku Iya. itu bahaya. Jadi itu sih kenapa ada 1 tahun sekolah ini agar ketika dia masuk ke jenjang yang lebih tinggi, dia siap secara mental, Oke. secara psikologisnya. Jadi nggak perlu panik. Aduh, gimana ya, nggak ada Iya, kekhawatiran. karena dia sudah terbiasa Betul. gitu ya. Berarti secara nggak langsung orang tuanya juga apa ya? Oh harus ngebimbing juga. Betul, memberikan motivasi. Betul. Jadi belum masuk SD itu udah dikasih tahu dulu. Gini loh Dek, kalau masuk SD itu begini begini gitu. Iya sih, kadang ada orang tua kayak meremehkan, apa sih PAUD, kayak buat apa sih, kayak gitu ya Bun ya. Jadi memang kadang-kadang disepelekan karena beranggapan bahwa PAUD itu bermain gitu. Betul. Tapi bermainnya tentu beredukasi ya. Oke, baik. Dalam melaksanakannya, tadi kan Bunda kan bilang untuk ada 1 tahun ya sebelum Betul. TK atau SD itu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, siapa aja sih Bun yang mendukung Bunda PAUD Kota Surabaya? Oh banyak sekali karena kita pentahelix ya. Ada tentu yang pertama tadi saya katakan ada Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD Kelurahan. Itu sangat membantu saya sekali karena saya jujur tidak mungkin bisa datang di 153 kelurahan begitu mengawasi seluruh anak warga Surabaya, anak-anak kota Surabaya. Itu sangat membantu kami, mereka lah garda terdepan saya. Kemudian juga tentunya OPD yang terkait. Ini ada 19 OPD yang 19. terkait dari sebagai pentahelix. Kemudian kami juga bekerja sama dengan mitra satuan pendidikan, kemudian juga dengan instansi dengan perusahaan-perusahaan yang concern terhadap anak-anak. Kemudian ada juga kampus ya yang terlibat juga. Jadi banyak yang memang kami libatkan karena jujur kami sendiri nggak bisa kalau berjalan tanpa adanya sektor-sektor lain yang Betul. membantu kami. Berarti ada 19 OPD dan beberapa ini ya Bun ya, kayak
mahasiswa pun ikut turut andil dan sebagainya kayak gitu. Betul. Oh, terbantu banyak Bun ya. Sangat terbantu. Lalu ini Bunda Rini, mohon dijelaskan secara ringkas mengenai kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Nah itu gimana sih Bun peran Bunda PAUD untuk mendukung implementasinya di dalam lingkup Baik, Kota Surabaya? itu tadi saya katakan bahwa kalau Bunda PAUD kami itu bertugas untuk memastikan Betul. bahwa anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang sesuai di usianya. Dengan adanya ini kami menggerakkan masyarakat, menyadarkan masyarakat, terutama orang tua dengan anak-anak balita bahwa PAUD itu adalah bukan sekedar pendidikan dasar saja, tetapi itu juga sebagai investasi ya, investasi masa depan anak-anak gitu. Betul. Mereka bukan hanya diajarkan bermain, tetapi diajarkan banyak pembentukan karakter yang mungkin terlewat oleh orang tua diajarkan di rumah, begitu Betul. ya. Sehingga itu kami berusaha untuk menyadarkan masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk ayo sekolah PAUD. Ayo berangkat sekolah. Kadang-kadang memang stigma di lapangan itu banyak ya, mereka yang tidak mau sekolah Betul. di PAUD gitu. Banyak faktor. Ada banyak karena mungkin alasan ekonomi, kemudian mungkin karena alasan PAUD itu hanya bermain gitu. Betul. Karena mungkin orang tuanya sibuk sehingga nggak usah lah atau bagaimana. Banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak mau menyekolahkan Betul. anaknya di PAUD. Jadi tugas kami itu adalah mengajak mereka untuk ayo sekolah PAUD gitu. Dan memberikan edukasi bahwa pentingnya PAUD, dampaknya sekolah PAUD itu seperti apa. Oke. Kadang-kadang mungkin knowledge mereka atau ilmu yang mereka dapat itu mereka tidak menganggap bahwa PAUD itu akan bermanfaat begitu ya. Sehingga itu harus kita buka nih pikirannya para orang tua ini untuk mempunyai persepsi yang sama dengan kami begitu. Oke, baik. Berarti saya dengar ada jargon baru ya Bun. Ayo ke PAUD atau Ya, ayo mau sekolah apa? Ayo ke PAUD gitu. kayak sekolah. gitu ya. Ada jargon baru ya kan, katanya kalau tahun kemarin tuh jargonnya SOTH yang lagi dikejar-kejarkan. Kalau yang ini tuh ayo belajar ke PAUD. Ya, sebenarnya SOTH juga masih berjalan ya, sekolah orang tua hebat gitu. Nah, ngomong-ngomong SOTH saya penasaran Bun. Oke, siap. Apa sih landasannya adanya program SOTH ini Bun? Sekolah orang itu SOTH itu namanya sekolah orang tua hebat ya. Betul. Sekolah orang tua hebat ini adalah sekolah untuk orang tua usia 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun. Sekolah 0 sampai 6 tahun. Yaitu tadi golden age. Betul. Jadi kita itu sangat-sangat perhatian kepada anak-anak 0 sampai 6 tahun. Yaitu tadi mulai dari yang kita ngomong flashback ya. Betul. Jadi yang mulai dari hamil kita ada sampai pendampingan ibu hamil untuk yang khusus yang berisiko tinggi. Jadi yang ibu-ibu hamil yang udah bakal ketahuan nih ketika dia melahirkan dia pasti stunting. Itu kita dampingi agar supaya dia tidak stunting gitu ya. Oke. Nah itu kemudian jadi kita benar-benar konsen. Kemudian dia nanti sudah melahirkan kita dampingi bagaimana ASI-nya dikasihkan dan segala macam. Nah Betul. untuk menjadi orang tua itu kan nggak ada berhentinya, nggak ada Betul, sekolahnya Ibu. ya. Mulai dari dia hamil, SD, SMP, SMA itu beda-beda. Sehingga dengan adanya sekolah orang tua hebat ini menjadi wadah orang tua ini udah belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Oke. Karena materinya banyak dan materinya ini bisa untuk bekal Oke, baik. menjadi orang tua yang lebih hebat lagi, lebih keren lagi. Oke, berarti sekolah orang tua hebat ini mulai dari kehamilan Betul. hingga sampai Iya. gede. Jadi itu yang ya? ikut itu boleh, yang masih hamil boleh ikut karena pasti dia akan menjadi orang tua kan gitu. Kadang-kadang anak-anak muda yang hamil atau menikah punya anak itu kadang-kadang nggak ngerti dia harus ngapain. Betul. Terus nanti seperti apa bayinya. Nah itu dengan sekolah orang tua hebat ini insya Allah memberikan manfaat atau memberikan pengetahuan kepada mereka untuk menjadi orang tua yang siap ya. Oke, baik Bun. Tadi kan membahas tentang sekolah orang tua hebat. Nah, Oke. saya tuh penasaran, kenapa sih kok Bunda mau mendirikan sekolah orang tua hebat? Ini kan udah jalan hampir 3 tahun ya. Iya. Nah, itu betul. gimana sih asal usulnya itu karena apa? Karena saya melihat bahwa di Surabaya itu masih banyak orang tua yang mungkin kurang perhatian kepada Betul. anaknya. Mohon izin, ada satu contoh pada saat saya memberikan bantuan
stunting pada saat itu. Saya hadir di suatu perkampungan begitu. Pada saat saya datang, mamanya cantik sekali. Dia pakai bulu mata anti badai. Wah, cetar sekali gitu ya. Banget. Sampai wow gitu. Mungkin kalau ada hujan itu dia bisa menampung hujannya gitu ya. Jadi itu anti badai. Saya tanya, apa pekerjaannya suaminya? Supir. Supir tetap apa supir enggak? Supir freelance. Jadi otomatis kita bisa tahu bahwa pendapatannya enggak jelas. Betul. Ya. Saya tanya, mamanya bekerja? Ternyata tidak, ibu rumah tangga. Begitu. Ternyata anaknya stunting. Nah, jadi saya bisa melihat dari sana bahwa ada prioritas yang dilakukan mamanya. Betul. Mamanya menjadi cantik ya. Saya nggak tahu itu kesehariannya dia seperti itu. Apa karena saya datang beliau cantik sekali begitu ya. Tapi kan saya lihat dari situ anaknya stunting, tidak bisa memberikan mungkin nutrisi yang maksimal, tapi mamanya bisa beli bulu mata gitu ya. Walaupun sekarang mungkin bulu mata ada yang macam-macam gitu ya. Tapi kan berarti ada prioritas yang salah di situ gitu ya. Sehingga dari situ saya melihat, wah ini kayaknya harus banyak edukasi yang harus kita lakukan kepada para orang tua ini. Apa yang menjadi prioritas. Karena itu masa depannya panjang sekali anak ini. Itu masih balita Mbak, masih di bawah 6 tahun ya. Anaknya masih 3 tahun. Bayangkan dia masih butuh pendidikan, dia masih butuh kesehatan, dia masih butuh gizi. Banyak hal yang harus dia siapkan gitu anak ini. Dan sepertinya mama ini tidak siap, anak ini harus diapakan. Itu kan kelihatan ya Mbak. Sebenarnya tidak harus dia kayak makanan bergizi, itu tidak harus mahal. Betul. Dari tempe saja yang murah atau tahu itu kita bisa olah jadi nugget, jadi macam-macam yang menarik. Dan sebenarnya anak-anak itu bukan nggak mau makan, tapi mereka itu mungkin sama kayak kita lah Mbak. Kalau kita dikasih tempe terus tiap hari kan pasti bosan. Tempe goreng tiap hari pasti. Ya kita harus menganggap melihat anak itu seperti kita sendiri gitu loh. Sehingga kita kasih pelatihan menu-menu yang sehat, menu-menu yang murah tapi bisa menarik buat anak-anak. Jadi mereka itu sebenarnya bukan nggak mau makan, tapi mungkin nggak suka dengan makanannya, tidak selera sama makanannya, atau mungkin momennya nggak pas. Anaknya lagi ngantuk dikasih makan ya pasti nggak mau lah. Anaknya perutnya lagi sakit gitu ya, lagi rewel dikasih makan pasti nggak mau. Jadi memang orang tua itu susah-susah gampang menjadi orang tua di zaman sekarang. Belum lagi itu hanya dari segi gizi ya, makanan. Belum lagi dari pengaruh gadget yang luar biasa. Jadi banyak hal yang memang harus kita siapkan. Saya pengen anak-anak Kota Surabaya itu menjadi anak-anak yang hebat gitu ya. Dengan semua keterbatasan yang mereka miliki, tidak menjadi tantang atau tidak menjadi halangan mereka untuk bisa baik, sukses. Saya punya cerita satu mungkin bisa saya sharing ya. Boleh ini banget, mengedukasi sebenarnya, bisa menginspirasi para orang tua hebat ya. Jadi ada seorang anak yang sukses, dia menjadi diplomat. Dia di luar negeri nih Mbak. Waktu itu ada Mata Najwa ya. Saya bacanya di Mata Najwa, dilihatnya di Mata Najwa. Jadi anak ini sukses. Ternyata ketika ditelusuri, anak ini adalah anak tukang becak Mbak. Anak tukang becak. Kemudian ditanya, Najwa juga penasaran kali ya. Ditanya, apa kiat suksesnya dia bisa menjadi anak hebat seperti ini gitu ya. Ternyata dia cerita bahwa selama dia sekolah itu dia ditungguin sama orang tuanya. Orang tuanya cuma satu, bapaknya aja. Jadi setiap dia belajar, ayahnya yang pulang dari pekerjaannya sampai malam itu nungguin aja di sebelahnya. Bapaknya tuh nggak bisa baca Mbak, nggak tahu namanya, buta huruf beliau, nggak tahu baca. Tapi beliau hanya menunggu di sampingnya, menunggu sampai anaknya selesai belajar. Bahkan ketiduran tapi nunggu di sampingnya. Itu yang membuat anak itu jadi wah, setiap hari seperti itu. Itu membuat anaknya menjadi psikologisnya menjadi gini, aduh, ayahku nih yang udah kepanasan, kehujanan cari nafkah buat aku, dia mau deketin aku, mau nungguin aku. Itu menjadi motivasi buat dia. Aku harus bisa mengangkat derajat orang tuaku. Itu yang menjadi penyemangat dia sehingga dia bisa sukses ya. Dia usaha dengan les lah, apa beasiswa dan lain-lain sehingga dia bisa sukses seperti ini. Dan dia tidak malu mempunyai ayah
seorang tukang beca. Luar biasa. Itu yang membuat saya selalu cerita kepada orang tua, latar belakang apapun tidak mengurangi atau tidak menghalangi anak itu bisa sukses. Betul. Gitu loh. Jadi jangan beranggapan atau punya persepsi, aku anak tukang beca nggak mungkin aku bisa sukses. Aku nggak, sama sekali nggak. Jadi kayak Bahkan orang yang mohon izin, yang mampu pun, yang punya segala fasilitas, itu bisa saja jatuh tanpa usaha begitu ya. Dia bisa aja jatuh dengan kemewahan yang dia punya gitu. Udah banyak contohnya yang sudah kita lihat jatuh dengan sikapnya yang tidak gentle dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan latar belakang apapun bisa sukses. Betul, jadi nggak harus kayak orang tua mampu dan sebagainya, tapi tergantung niat anaknya, Bu ya. Betul. Harus kayak semangat belajar dan sebagainya, kayak gitu. Ya. Oke, ini saya terinspirasi nih. Jadi buat warga Surabaya ya, jangan sampai kalian kayak ya udah orang tuaku gini aja. Jangan berpikiran seperti itu ya. Jangan. Karena itu juga bikin mental mereka down, berpikiran jelek dan sebagainya. Jadi kayak agak sedih sih kalau emang ada berpikiran seperti anak itu. Gen Z itu harus punya semangat. Nah itu, saya termasuk Gen Z, Bu. Iya. Saya mau Gen Z lagi nggak bisa ya. Iya, beda jenjang ini. Jenjang. Oke baik Bu, Ibu mungkin mau mencoba, ini adalah produk UMKM kita. Oke, Khas Surabaya, Ibu mau pilih yang mana nih? Oke. Ini minum ini coba ya. Yang ini Bu, yang coklat, yang kelapa muda. Kelapa, oke. Ini tuh segar banget Bu. Ini kelapa muda seger banget ini ya. Ini mereknya apa? Oh, air kelapa muda. Air kelapa muda aja. Coba kita coba ya. Betul. Seger. Saya mau nyoba yang coklat. Habis kita beraktivitas ya. Betul. Kita coba ini menambah biar tidurnya lebih nyenyak lagi nih. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, seperti air kelapa. Jadi seperti air kelapa asli ya, Bu tapi nggak bingung-bingung buka kelapanya gitu. Betul. Ya. Kita tinggal minum ya. Minum kemasan. Siap. Ini kalau mau cari ini bisa di SKG ya, Surabaya Kriya Galeri. Ini juga snack-snacknya luar biasa. Banyak nih. Snack juga ini Banyak Bu. snack yang UMKM. UMKM kita nggak kalah loh. Betul. Rasanya jos. Rasa bintang 5, harga kaki lima ya. Kaki 5 Bu. Mungkin jadi luar biasa. Emang warga Surabaya itu kalau membuat UMKM itu enak-enak Bu makanannya. Iya, Saya betul. Jadi itulah Surabaya terkenal dengan kulinernya. Lontong balap. Oh iya, rawon setan macam-macam pokoknya mantap deh. Oke Bunda, tidak terasa nih ya segmen 1 sudah hampir selesai. Kita akan berbincang-bincang lagi di segmen berikutnya. Baik. Stay tune di Swarga Loka dan Madu TV Nusantara bersama Bunda Rini. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, balik lagi nih bersama saya Zizi dan Bunda PAUD Kota Surabaya, Bunda Rini Indriani. Baik Bu, tadi kan kita udah membahas tentang SOTH, PAUD HI dan lain sebagainya. Kita mau melanjutkan nih, apa sih Bu, boleh dijelaskan secara lebih detail tentang peran Bunda PAUD di berbagai tingkatan, mulai dari kota hingga kelurahan? Iya. Jadi begini, kalau Bunda PAUD Kota itu kita membuat program yang bisa diterapkan di masing-masing wilayah. Betul. Jadi termasuk bagaimana kita berkolaborasi dengan OPD ya. Program-program itu kita buat, kemudian kebijakan-kebijakan itu kita buat, kemudian kita turunkan nih di kecamatan. Nah, dari kecamatan ini memegang beberapa kelurahan ya. Kemudian dia mengawasi bagaimana program dari Bunda PAUD Kota itu bisa berjalan. Betul. Yang sebenarnya menjadi garda terdepan adalah Bunda PAUD Kelurahan, karena dia di masing-masing wilayah. Baik. Nah itu, jadi program kita itu luar biasa. Bukannya saya memuji ya, tapi insya Allah kami sudah membuat program itu sedetail mungkin, semaksimal mungkin, sehingga ketika bisa diterapkan di lapangan itu luar biasa pasti hasilnya kepada anak-anak. Nah jadi nanti ketua Bunda PAUD Kelurahan ini yang nanti bergerak secara masif. Tentunya saya akan langsung turun ke lapangan untuk bisa mengawasi apakah program ini bisa berjalan dengan baik. Apa dampaknya, apa kekurangannya yang harus kita sempurnakan. Karena
namanya program pasti tidak sempurna ya, Betul. pasti ada kekurangannya. Tapi kalau saya tidak mendapat masukan Mm-mm. dari Bunda PAUD kelurahan, Bunda PAUD kecamatan, saya nggak mungkin bisa menyempurnakan itu begitu. Betul. Karena saya juga nggak mungkin bisa turun di Mm-mm. 153 kelurahan semuanya itu mustahil lah gitu. Iya, Saya punya kemampuan hanya 2 tangan dan 2 kaki begitu. betul. Tidak sempat juga nanti kalau keliling-keliling. Ya, Jadi ibu menggerakkan semua kayak kelurahan ataupun dari betul. Itu harus kecamatan. masif, bergerak secara Oke. masif. Lalu kegiatan konkret apa sih Bu yang dilaksanakan Bunda PAUD untuk mengajak masyarakat? Baik, jadi kita tuh ada kelas parenting Puspaga dan SOTH. Oh. Jadi saya sosialisasi Mm. itu melalui kelas parenting Puspaga. Itu nanti kita sosialisasi, ayo sekolah PAUD atau program-program PAUD yang Mm. bagus-bagus itu ya. Kemudian sekolah orang tua hebat. Tadi saya bilang bahwa sekolah orang tua hebat itu mulai dia hamil sampai dia anaknya usia 6 tahun itu bisa ikut. Oke. Nah, di situ kan saya bisa mengedukasi. Nanti Betul. kalau anaknya udah gede sekolah PAUD ya Ya, gitu. kayak gitu. Nanti anaknya bisa di apa namanya saya jelaskan lah, membawa wawasan bahwa Baik. sekolah PAUD itu akan berdampak luar biasa kepada anak gitu secara mentalnya dan lain-lain. Kemudian melalui pertemuan-pertemuan PKK kita edukasi, kita beri sosialisasi melalui apa namanya pengajian. Jadi Betul. banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mensosialisasi semua program dari PAUD ya. Oke. Berarti tadi Ibu kan udah mention nih tentang parenting Puspaga dan SOTH. Itu Mm-mm. apakah dua hal yang berbeda atau parenting Puspaga ini bisa masuk di SOTH? Sebenarnya gini, itu bisa masuk, tapi kita punya sendiri kelas parenting Puspaga. Oh. Kan semua kegiatan udah dilakukan di Balai RW. Oh iya, betul. Ya, di dalam Balai RW itu sudah ada kelas parenting Puspaga, ada SOTH, ada apa ngaji bareng buat anak-anak anak-anak Kecil, remaja. Oh, remaja juga. Iya, jadi kita RW itu Balai RW itu kita maksimalkan. Pak Wali itu kan membenarkan atau membetulkan semua Balai RW yang ada di seluruh Betul. Surabaya ya, dibagusin sehingga memaksimalkan semua kegiatan, menghindari dampak-dampak negatif anak-anak remaja, Betul. kemudian yang mungkin naudzubillah min dzalik ya, melakukan hal-hal yang Di luar nggak jangkauan. bagus gitu Iya. ya. Kemudian mama-mamanya itu dirangkul untuk sekolah SOTH, ada Puspaga. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di sana begitu. Oke, baik. Nah, dengan SOTH ini juga kita memberikan parenting ya. Puspaga itu ada juga di dalam SOTH. Artinya Puspaga itu kan pembelajaran ya, kelas parenting untuk pembelajaran menjadi orang tua ya. Nah, itu juga ada materi di sana yang ada di dalam SOTH itu. Oke, baik. Kalau orang seperti saya boleh gak Bu join? Boleh banget. Boleh ya Bu ya? Boleh. Nunggu jodohnya dulu deh. Semoga lancar ya. Tapi Amin. harus belajar menjadi orang tua tuh nggak ada waktunya loh. Iya, benar juga Sekarang pun sih. kamu kalau misalnya punya ponakan, Ya. coba menjadi mamah itu seperti apa? Nggak Oke. gampang. Jadi nggak ada nanti baby blues itu nggak Oh ada iya, nggak kalau kamu ada. udah terbiasa ya, Oke. belum menikah, belum punya anak, tapi sudah biasa nangani anak kecil. Jadi nanti pada saat kamu bener-bener punya anak, nggak akan baby blues jadinya. Betul. Jadi kayak saya udah siap Iya dulu udah siap gitu sebelum secara mental. melahirkan kayak Iya. gitu. Itu Siap, perlu siap, siap. banget karena anak-anak zaman sekarang, anak Gen Z itu gaya baby blues gitu Nah, ya. itu. Terlalu melebih-lebihkan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita buat enjoy, Betul. insya Allah ya mengalir aja gitu. Ya. Ada Baik. kepuasan sendiri gitu menjadi Berarti ibu. yang bisa mengikuti SOTH ataupun parenting ini boleh yang nggak harus sudah menikah ya Bu ya? Rata-rata yang mengikuti biasanya yang sudah Oh. menikah. Tapi kita Baik. tidak menutup kemungkinan kalau dia belum menikah mau ikut boleh Ya, gitu kayak loh. saya mau daftar, saya mau Boleh, daftar di ya. SOTH. Karena jarang loh yang ada kayak Mbak Zizi yang mau daftar gitu. Mereka nggak Oke. pernah mau daftar kalau Oh, belum menikah. gitu. Rata-rata mereka yang sudah menikah dan hamil gitu. Oke. Jadi ya memang stigma di masyarakat itu memang macam-macam ya. Betul. Ada yang semangat aku mau sekolah orang tua hebat. Ada juga yang sampai ayo ikut gitu. Jadi memang macam-macam. Betul. Saya senang sekali kalau ada anak generasi muda kayak Mbak Zizi yang punya Iya, iya. apa ya, maulah berubah gitu. Oke. Saya senang kepada orang tua yang memang mau berubah. Artinya mau menjadi lebih baik ya, menjadi orang betul. tua lebih baik. Saya malah nggak respect sama orang tua yang sudah kita kasih mohon maaf, sudah kita kasih bantuan susu apa segala macam, tapi dia nggak
nggak berubah Betul. dengan cara dia mendidik anak-anaknya. Bahkan mohon maaf, ada susu yang kita kasih ya, susu untuk anaknya Betul. dijual, Ya Mbak. ampun sedih banget. Nah, itu kan hal-hal yang Heeh. berarti orang tuanya ini nggak mau Anaknya berubah untuk menjadikan anaknya ini lebih betul, sehat gitu kan. betul. Itu yang saya Bikin sedih ya, Bu, sedih ya. banget kalau Kayak sudah turun ke lapangan mhm, ada kasus seperti itu gitu. Jadi makanya. ya, saya sangat apresiasi kepada orang tua yang mau menjadi lebih baik lagi ya. Betul, jadi kayak agak sedih kadang kayak udah dikasih tapi malah disalahgunakan dan Iya, sebagainya. Harusnya kan itu betul. memenuhi gizi anaknya tersebut. Mhm. Sedih sih, makanya kayak saya akan mengajak Bu teman-teman saya untuk Boleh ikut boleh, nanti parenting. saya buka ya Siap, kelas buat khusus teman-teman untuk ayo yang ikut. belum menikah ya. Nanti kita akan bergerak loh, Oke. sekolah orang tua Mhm. hebat kan untuk 0 sampai 6 tahun. Nanti kita ada sekolah untuk orang tua yang anaknya mulai SD, mulai Oh. remaja. Karena ternyata beda loh Mbak, Mhm. orang tua anak balita sama anak remaja itu pasti perlakuannya Betul, beda. pasti beda. Anak udah mulai mengenal lawan Iya, jenis, mulai betul. mengenal gadget, sosialisasinya lebih Mhm, besar lagi beda. lingkupnya. Banyak hal yang mungkin harus tetap waspada nih orang Betul. tuanya itu. Jadi harus treatmentnya beda dari Sangat masuk mulai sangat. dari SD atau SMP kayak gitu Iya, ya karena sudah merasa anaknya aku udah gede nih nah mah gitu. itu. Aku udah nggak bisa dikasih tahu nih gitu. Nah, padahal Banyak hal kayak masih gitu. remaja ya Bu padahal ya kayak Iya, udah Mbak berasa Sisi udah dewasa. ngerasain kan? Ya, Sudah. pernah kan? Ya merasa, oh mama nih Pernah. ngatur-ngatur aku gitu Kayak aduh ya. nggak suka diatur-atur kayak gitu. Itulah ada masanya ya. Betul. Jadi ada masanya emang nge-treatment anaknya itu juga beda. Untuk Betul. bondingnya juga beda. Saya Mm-mm. merasakan juga. Waduh. Mm-mm. Kok jadi bilang gitu? Jadi curhat nih Mbak Zizi. Makanya. Lalu selanjutnya Bu, bagaimana sih strategi Bunda PAUD untuk menjangkau daerah dengan angka yang partisipasi PAUD-nya itu yang masih rendah? Ya, pertama-tama kita pasti harus kita mapping ya. Tentunya Dinas Pendidikan punya data anak-anak. Betul. Dispenduk Capil juga punya data tentang berdasarkan NIK dan lain-lain. Nah, ini kita cross check-kan gitu. Kita bonding bareng-bareng antara Dinas Pendidikan, Dispenduk Capil, kemudian ada Kemenak. Karena Kemenak itu kan ada RA ya, Iya, Radatul betul. Anfal. Itu jadi TK-TK di bawah Kementerian Agama. Nah, itu datanya kita cross check. Nanti akan kita tahu data anak usia 0 sampai 6 tahun yang belum sekolah itu berapa by name by address. Nah, Oh, setelah itu tentunya nanti kita akan mengklarifikasi atau memverifikasi ya bahwa apakah benar anak ini belum sekolah atau mungkin anak ini sudah pindah ikut orang tuanya misalnya atau apa. Itu kita akan memverifikasi apakah benar-benar jumlahnya sekian. betul. Gitu. Bisa jadi membengkak atau bisa jadi mengurang begitu ya. Itu nanti setelah itu nanti kita Oke. akan jemput bola nih Oh. untuk mereka-mereka yang misalnya di kelurahan A itu akan ketahuan kan berapa jumlahnya. Nah, ini akan kita edukasi supaya mereka mau sekolah PAUD begitu. Jadi itulah upaya-upaya nanti yang akan kita lakukan untuk bagaimana anak-anak ini yang belum sekolah PAUD ini bisa Betul. sekolah PAUD gitu. Karena kan jumlahnya cukup banyak ya Mbak, sekitar 24.000 gitu Iya, yang harus banyak banget. 24.000 itu banyak loh gitu. Jadi memang kita lakukan segala upaya bagaimana supaya anak-anak sekolah ini anak-anak usia PAUD ini bisa tetap mengenyam pendidikan PAUD. Oke, baik. Makanya kenapa ada ini ya, gerakan Ayo ke PAUD. Ya, jadi pada saat kita turun untuk jemput bola itu ada gerakan Ayo ke PAUD untuk ayo kita sekolah gitu. Oke, lalu apa sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi program ini? Tentu tantangan terbesar tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa yang pertama ada orang tua yang mempunyai stigma yang berbeda. Mereka Betul. menganggap bahwa PAUD itu nggak penting, nggak perlu sekolah gitu karena hanya bermain. Betul. Itu stigma yang harus kita luruskan. Kemudian yang kedua mungkin dari segi ekonomi ya Mbak. Mereka akan lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada dia harus menyekolahkan anaknya. Betul. Nah, ini yang akan menjadi PR buat kita. Bagaimana anak-anak dengan keterbatasan ini untuk bisa tetap sekolah gitu. Oke, jadi meskipun harus terbatas tapi kita jemput bola ya Bu ya, Betul. anak-anak seperti itu. Betul. Oke, selanjutnya Bu, gimana sih kolaborasi dan kemitraan yang dikembangkan Bunda PAUD dengan berbagai
berbagai pihak dalam mengimplementasikan kebijakan ini? Ya, jadi kami tentunya ada pendekatan secara helix ya, Mm-mm. melibatkan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, LSM, media dan dunia usaha. Itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi seperti dunia usaha gitu, mall ya. Betul. Mall itu seperti ada program kami Talenta Seni yang sekarang sedang berlangsung. Mm-mm. Talenta Seni itu adalah bagaimana mereka itu anak-anak itu menampilkan perform terbaik mereka gitu. Nggak harus yang pinter-pinter, biasanya kan kalau lomba atau apa yang Dipilih diajak yang yang pinter-pinter, yang bagus-bagus kayak bagus-bagus gitu. gitu ya. Saya bilang semuanya harus ikut. Saya Oke. bilang mau dia salah ke kanan ke Mm-mm. kiri, mau dia diem aja, dia harus ikut. Dia harus dibentuk karakter untuk berani nih, wani. Oke. Arek Surabaya kan harus Oh wani iya, ya. harus wani. Wani, mulai dari kecil dia harus berani tampil. Oke. Nah, itu melibatkan mall sehingga kita Hmm. difasilitasi mall-mall seluruh Surabaya. Jadi kan ada ya Surabaya Utara, Barat, Timur, Betul. sehingga mereka tidak perlu jauh untuk misalnya anaknya tampil itu Mm-mm. diajak. Biasanya kalau yang tampil satu yang ngajak itu 10 orang, Mbak. Betul. Mamahnya, papahnya, kakeknya, neneknya, adiknya, Sepaket. tantenya segala macam gitu ya. Tapi pasti mereka senang, bangga Iya. ketika anaknya bisa tampil. Saya Oke. selalu sampaikan, mama-mama muda nih ya, Mm-mm. jangan marah-marah kalau misalnya anaknya misalnya waktu tampil Mm-mm. udah latihan nih sempurna, biasanya kan dilatih nih di rumah ya. Pak begitu sampai di atas panggung anaknya diem nangis, biarin aja, nggak usah kadang-kadang mamanya tuh sampai ngomel-ngomel sampai di rumah gitu ya. Jadi biarin aja mereka tampil berani, itu suatu luar yang sesuatu yang luar biasa buat mereka. Makanya kita melibatkan mall untuk memfasilitasi itu. Kemudian tentunya OPD yang terkait ya. Betul. Alhamdulillah ada 19 OPD dengan masing-masing yang berbeda. Contohnya di Spenduk Capil memfasilitasi akte kelahiran. Betul. Karena itu penting. Banyak warga yang tidak peduli atau tidak menganggap itu penting. Nah, itu. Ketika anak nanti akan ketahuan atau akan merasakan ketika anaknya mulai sekolah. Betul. Sekolah butuh akte kelahiran, Iya. butuh kakak dan lain-lain ya. Nah, itu akan akhirnya mereka baru merasakan ya dari. Nah, ini kita juga kolaborasi dengan sinergi dengan OPD terkait contohnya di Spenduk Capil untuk memastikan bahwa semua anak yang baru lahir itu harus sudah punya akte kelahiran. Yang sekolah PAUD harus punya akte kelahiran. Betul. Itu. Jadi banyak, ada juga DP3A yang memang seperti kita bekerja sama dengan SOTH itu ya, tentang pendidikan anak. Jadi semua terlibat dengan porsinya masing-masing OPD yang terkait ini. Jadi banyak, kemudian ada PKK, anak-anak kampus ya. Oh, mahasiswa ya, juga. Dan saya punya Pokja ya. Ini yang bekerja bareng saya. Ini ada Pokja PAUD. Kelompok kerja. Kelompok kerja. Pokja PAUD ini itu terdiri dari orang-orang yang hebat, Mbak. Oh. Jadi mereka ada dosen atau profesor di yang memang membidangi PAUD. Betul. Sehingga saya mendapat masukan banyak sekali dari mereka, dari beliau-beliau ini, bagaimana sih menangani anak-anak usia PAUD ini gitu. Apa sih yang harus saya lakukan untuk anak-anak usia PAUD? Kebijakan-kebijakan apa yang harus kita ambil untuk anak-anak PAUD gitu, sehingga akhirnya berkembang ya, Mbak. Kalau kita tidak melibatkan mereka-mereka ini, kita kan ilmunya terbatas nih, Mbak. Betul. Saya bukan psikolog, saya bukan guru PAUD gitu, sehingga dengan masukan-masukan beliau-beliau ini alhamdulillah membuat PAUD ini menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, berarti banyak banget ya Bu yang mendukung adanya program ini. Sangat. Tadi saya mention nih tentang akte kelahiran dan KIA. Ada nggak Bu cerita yang unik? Udah gede nih anaknya tapi belum punya akte kelahiran atau KIA itu? Banyak, Mbak. Jadi gini, biasanya ada cerita nih. Biasanya pada saat mereka melahirkan itu belum siap nama. No, belum siap nama, bingung ya namanya bingung apa. namanya apa, sehingga nggak bisa keluar tuh namanya akte kelahiran gitu ya. Karena kan harus ada nama. Betul. Jadi makanya menghambat kadang-kadang itu namanya. Ada juga yang punya punya stigma bahwa nanti aja kalau udah selapan gitu. Nah, baru dikasih nama. Nah, itu juga bahaya. Jadi banyak banyak kasus-kasus yang kita temui di lapangan bahwa dia belum tercatat akte kelahirannya. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin saya menghimbau kepada semua
orang tua ya yang mungkin sedang hamil atau mungkin punya balita yang belum punya akte kelahiran, itu wajib hukumnya punya akte Nah, kelahiran. itu wajib, Bu. Administrasi apapun itu harus punya. Tuh, Suatu saat itu akan penting sekali betul. ketika kita butuh ya. Nggak mungkin lah kalau kita butuh baru kita urus kan, Nah, enggak. itu. Mulai dari sekarang itu kita urus semua administrasi dan dipermudah loh. Iya loh. Semuanya tuh gampang banget. Betul. Di kelurahan bisa, Bisa. nggak harus langsung ke penduk capil kan, di kelurahan, betul. di kecamatan. Wah, pokoknya dipermudah di balai RW Betul. malah bisa kan, Mbak Bisa. ya. Lewat gadget juga bisa, Lewat Bu. gadget. Nah, Nah, itu makanya semua bisa. nggak ada alasan kalau mereka nggak punya akte kelahiran Nah, ya itu. buat Kalau orang tua. dia banyak alasan berarti emang lagi malas Ya, aja atau betul. menunda-menunda. Padahal kan dipermudah banget ya, Bu. Sangat. Sedangkan akte kelahiran dan KIA tuh penting banget untuk pendidikan anak juga. sangat bermanfaat sekali gitu. Betul. Kalau tanpa KIA atau akte kelahiran ya anaknya nggak bisa terdaftar Betul. untuk sekolah dan sebagainya. Kita nggak pernah Betul. tahu kalau anak kita sakit apa enggak Nah, ya. Nah, itu itu kita kalau nggak tahu. sakit itu akan sangat bermanfaat ketika terdaftar. Biasanya itu gitu Mbak, kalau nggak punya akte kelahiran terus ke rumah sakit akhirnya dia nggak dapat Nah, BPJS dan itu. lain-lain karena dia memang tidak Betul. terdaftar sebagai warga Surabaya. Itu nanti yang disalahin kita lagi ya, Bu. Ya. Sedih ya. sedih. Makanya itu himbauan nih kepada semua orang tua Betul. untuk tertib administrasi ya. Nah, Penting makanya sekali. penting sekali karena nggak usah harus butuh baru daftar atau baru punya. Nah, itu kan juga cukup merugikan untuk kita. Betul. Kayak gitu. Lalu saya balik lagi nih, Bu, kayak penasaran. Mohon dijelaskan lebih spesifik ya peran PKK dalam mendukung program Bunda PAUD ini, Bu. Sebenarnya PKK sama Bunda PAUD itu irisan. Tugasnya tuh Oh. irisan. Beririsan. Karena PKK juga concern terhadap anak-anak. Jadi kebetulan ketua PKK kecamatan, ketua PKK saya nih ya di Surabaya, di pusat, di kota itu sebagai ketua PKK Kota Surabaya dan sebagai Bunda PAUD Kota Surabaya. Begitu juga dengan Bunda PAUD Kecamatan itu juga sebagai ketua PKK kecamatan. Dan sebenarnya irisan apa yang dilakukan oleh PKK itu juga menjadi bagian dari PAUD karena concern juga kepada anak-anak. Sehingga sebenarnya kita bisa berjalan bersama. Betul. Dan tentunya kami juga melibatkan PKK untuk mensosialisasi program-program yang ada di PAUD ya. Contohnya yang 1 tahun 13 tahun wajib belajar itu ya. Itu kita sosialisasi ya itu melalui pertemuan PKK, melalui kader-kader. Dan ketika kader-kader ini turun itu selain mendata kesehatan juga mengedukasi ayo yang kita kan tahu biasanya KS1 kan cuma 20 rumah. Dia kan tahu nih mana yang belum sekolah PAUD. Nah, itu kita ajak untuk sekolah. Karena biasanya kan kalau KSH itu kan lingkupnya di lingkungannya sendiri. Biasanya kan udah tetangga sendiri, lebih gampang untuk memberitahu gitu ya, untuk mengedukasi. Kadang-kadang kalau orang luar yang datang belum tentu mereka bisa menerima. Tapi kalau di dalam lingkup yang lebih kecil, tetangga sendiri mungkin yang lebih senior, yang ini itu lebih bisa mengedukasi gitu, lebih gampang. Oke, saya mau tanya, Bun, tadi kan udah membahas tentang SOTH ya, Sekolah Orang Tua Hebat, yang dimana itu gimana sih cara mengevaluasi keberhasilan adanya program ini? Ya, kita bisa melihat itu dari banyaknya anak yang ikut sekolah ya. Oh, dari situ. Jadi kan kita punya sekolah kayak PPT gitu ya. Kemudian kita akan lihatnya setiap tahun ini kan ada evaluasi nih, apakah bertambah jumlah anaknya, kemudian kualitasnya, itu kan akan ada evaluasi di sana. Sehingga kalau misalnya tidak ada penambahan bahkan pengurangan, itu akan menjadi prioritas kita nih. Nanti kita lihat kenapa di sini kok kurang gitu, kenapa kok di sini menjadi menurun gitu pesertanya. Apa yang menyebabkan? Apakah sudah tidak ada anak-anak di sana atau bagaimana? Itu kita evaluasi sehingga itu kan harus bertambah berarti kan setiap tahun itu anak itu kan pasti bertambah ya, tidak berkurang tapi malah bertambah gitu. Jadi nanti kita evaluasi. Jadi bisa kita lihat dari situ apakah sosialisasi kita berhasil apa enggak gitu dari penambahan itu. Lalu tadi saya penasaran, Bunda belum nyepil nih, apa sih materi atau topik yang diajarkan di SOTH? Oh ya, jadi banyak, ada 13 materi. Saya nggak hafal secara detail ya, tapi dia itu ada cara bagaimana tentang gizi. Gizi yang diberikan anak-anak ini, makanan bergizi apa aja. Kemudian pola asuhnya anak. Pola asuh.
peran ayah. Wah, Ini ini. nih yang penting nih ya. Karena selama ini sepertinya merawat anak atau mendidik anak itu menjadi tugasnya ibu Nah, gitu. itu. Padahal kan tidak. Mm-mm. Ini ada ini nih, ada apa ya? Quote ya, bukan quote ya. Wes. Jadi gini, Apa, Bun? seorang ibu Mm-mm. itu akan bahagia ketika diberikan kebahagiaan oleh seorang suami, ayah betul. ya. Ketika ibunya bahagia, Mm-mm. dia pasti akan merawat anaknya dengan baik. Baik. Nah, jadi sebenarnya kebahagiaan ibu itu terletak kepada bagaimana ayah bisa memperlakukan Oke. ibunya ya. Jadi ujung permasalahan semuanya itu di ayah sebenarnya. Mohon maaf nih para ayah, tidak mengurangi rasa hormat saya. Jadi kalau ayahnya bisa memberikan kebahagiaan, bisa memenuhi apa psikologis ibunya, ya itu pasti ibunya akan bahagia kan. Ketika ibunya bahagia, pasti dia akan bisa merawat anaknya dengan baik, Baik, kayak ya gitu. dengan bahagia. Pasti bisa dipastikan anaknya akan pasti Betul. menjadi anak yang hebat gitu. Tapi kalau ayahnya tidak bisa memberikan kebahagiaan atau tidak bisa memperlakukan dengan baik seorang ibu, bisa dipastikan ibunya ketika tidak bahagia, kita bisa pastikan bahwa dia merawat anaknya Iya. dengan tidak bahagia. Betul. Nah, jadi itu makanya peran ayah itu sangat penting Betul banget. untuk bisa mendidik atau merawat atau memberikan kasih sayang kepada orang tua, Betul. anak-anak. Jadi kemarin tuh ada cerita nih Mbak. Betul. Apa itu, Bun? Ini luar biasa, saya sangat apresiasi ya. Saya lupa di kelurahan mana, saya hadir di SOTH. Ternyata ada laki-laki satu yang ikut. Biasanya tuh perempuan semua yang ikut ya, Betul. ibu-ibu. Ini ada bapak-bapak. Ada bapak-bapak. Saya tanya gitu, mana ibunya? Ternyata dia divorce Mbak, divorce sehingga dia single parent. Betul. Anak-anak sama dia. Saya bilang itu effort luar biasa. Ayahnya itu mau hadir di Betul. sana, walaupun dia sebagai ayah tunggal. Tapi ternyata beliau, saya tanya, Bapak merasakan hal yang berbeda nggak ketika Bapak sekolah orang tua hebat? Saya sangat salut ya Pak, Bapak dengan, pasti beliau bekerja ya, karena saya juga bajunya baju resmi yang tapi beliau mau menyempatkan waktunya untuk bisa sekolah orang tua hebat, itu sangat yang luar biasa. Terus dia bilang, saya mendapatkan banyak ilmu Bu, karena saya ini single parent, saya harus menjadi ibu dan ayah dalam satu waktu begitu. Anak saya masih kecil, dia masih kalau nggak salah kelas 1 ya, masih kecil gitu anaknya, sehingga masih butuh dengan namanya kasih sayang dan lain-lain gitu ya. Nah itu dia mendapatkan banyak ilmu ketika beliau ini sekolah orang tua hebat. Saya salut karena ternyata orang ini mau untuk belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi gitu. Betul. Karena effort loh Mbak, tidak semua laki-laki mau datang kemudian dia belajar sekolah orang tua hebat gitu, itu suatu yang luar biasa. Makanya itu. Jadi makanya saya bilang peran ayah dan ibu tuh sangat Berpengaruh. penting sekali untuk mendidik anak-anak. Oke. Dengan pelukan, dengan ciuman, dengan saya pesan boleh nggak ya kepada Boleh. ayah-ayah nih seluruh Boleh, Surabaya. langsung hadap depan sini Oke, aja, Bu. seorang ayah-ayah yang ada di kota Surabaya, coba berikan pelukan tersayang buat anak-anaknya. Mau anaknya besar, mau anaknya kecil, berikan pelukan aja. Nggak usah ngobrol panjang lebar, nggak usah. Pulang kerja dipeluk aja anaknya. Walaupun mungkin nanti anaknya, apa sih ayah nih ya? Malah gitu ya. Iya betul. Bahkan mereka nanti akan rindu dengan pelukan ayah. Dan Oke. itu pelukan ayah itu cukup membuat anak itu menjadi struggle loh. Iya, benar. Itu ada ilmunya loh, bener. Oh. Jadi ayah itu cukup luar biasa. Mungkin ayah jarang ngomong ya. Betul. Ayah jarang ngomong, jarang ngomel gitu ya. Biasanya ayah tuh lebih tegas gitu. Tapi dengan pelukan ayah itu akan membawa anak ini menjadi anak yang hebat. Mau dewasa. Boleh saya curhat sedikit Boleh nggak? banget Ibu. Dan tadi curhat terus ya. Gak apa-apa. Suami saya bukan memuji suami saya. Baik. Beliau ini cukup punya banyak, tidak punya cukup banyak waktu ya. Tapi anaknya tidak pernah merasa kehilangan ayahnya dan mereka mau loh, ayahnya tuh masih, anak saya yang gede itu kuliah semester 4 masih minta gendong loh sama sama suami saya dan digendong sama suami saya gitu. Itu hal-hal sederhana ya.
yang mungkin tidak bisa dilakukan anak-anak lain. Betul. Tidak semua anak. Mbak Zizi pernah nggak gendong sama ayahnya? Jarang Ibu kalau udah besar. Nah, jarang ya. Jarang. Bahkan memeluk atau Betul. mencium, mencium seorang ayah dan dia merasa itu biasa saja gitu, dan tidak semua anak bisa kedekatan dengan ayahnya sampai segitu ya. Betul. Itu tidak semua anak. Jadi saya titip nih untuk ayah-ayah gitu ya. Jangan menyerahkan semuanya kepada ibu gitu Betul. ya. Nggak melulu Turut, ibu-ibu iya, gitu ya Bu. betul. Nggak usah yang harus 24 jam di sebelahnya. Betul. Anak enggak deh, peluk aja anaknya pulang Betul. kerja gitu. Cium, Nah. kasih perhatian gitu. Jadi sederhana saja. Betul. Ibu, sayang waktunya ini udah hampir habis ya Oh, Bu siap, ya. siap. Sedih banget padahal masih banyak yang ingin saya bahas. Mungkin terima kasih Bunda Rimi atas informasinya yang sangat berwawasan ini dan sangat berharga. Buat sahabat Warga Loka dan Madu TV Nusantara, sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih telah menyaksikan episode Berkibar hingga selesai. Jangan lupa untuk follow program TV Warga Loka di channel YouTube dan media sosial kami yang ada di bawah ini. Saya Zizi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita berikan pendidikan terbaik bagi generasi penerus bangsa. Siap, makasih. Oke, sama-sama. Makasih Ibu. Sampai jumpa nanti ya. Dah. Bye.